Bapak, grupnya Bapak nanti. Jadi itu judul topiknya bagian dari tugas doktoral Pak Suwomo. Nanti saya akan cerita ke situ. Kemudian saya akan cerita ke satu grade yang lain karena kita perlu untuk konsolidasi. Nah, yang satu gagal adalah yang MEMS untuk RF yang saya sebut, yang ada Indonesia, segala saya plot untuk ke Malaysia ternyata nggak berhasil. Tadi saya lihat pengumumannya saya tidak masuk. Berarti buat saya mungkin itu hikmahnya juga cukup besar, karena kalau 3 grand itu dalam keadaan sekarang ini belum cukup tenaganya. Jadi mungkin kita bisa fokus lebih bagus lagi ke arah sensor yang 2 buah. Dan sensor yang dua yang kita akan kembangkan itu adalah sensor, pertama adalah sensor yang disebut dengan molekuler. Kita sebut sih, maaf, istri saya. Terus aja biar lebih, mudah-mudahan jadi jelas. Jadi ada 3 gram tadinya. Kalau lihat di ini saya kan ada 2 grup ya, grup CMOS dan RF MEMS. Terus kemudian ada grup bimbingan yang kedua itu sensor berbasis frekuensi ya. Nah, kemudian saya mengajukan 3 grant. Yang pertama sensor molekuler. Saya sebutnya sementara sensor molekuler. Harapannya bisa sampai mengukur molekuler, bisa sampai mengukur sampai molekuler. Kemudian yang kedua RF MEMS. Yang ketiga sensor FEV sebetulnya sebutannya, tapi ini sensor untuk keperluan precision farming. Jadinya nggak bagus ya. Yang ini sudah oke. Saya dapat sekitar 73,8. Ini juga semua nih. Nggak banyak sih kalau buat riset, sedikit sekali. Dulu waktu saya di Malaysia, saya bikin dua topik, saya dapat dana 1,5 miliar. Wow. Jadi bedanya jauh benar. Terus saya bisa beli macam-macam gitu. Dan 1,5 miliar itu nggak termasuk gaji lagi. Kalau di sini masih termasuk gaji. Jadi kecil. Mak ya, aja lah ya. Iya. Nah, yang ini besok kita presentasi, ini sekitar 300 selama 2 tahun, jadi 600 totalnya. Tahap pertama yang kita akan buat adalah sensor untuk mengukur kadar air sekaligus kadar pupuk total. Saya tunjukin yang sensornya kira-kira seperti ini sih sebetulnya. Yang udah pernah lihat ya? Udah pernah lihat ya? Udah ya? Sensornya seperti ini. Udah ya? Udah semua kan? Endo yang belum balik. Sensornya yang waktu itu saya buat dengan tim saya itu yang ini. Terus kita bandingkan dengan 2 sensor satu perusahaan. Satunya lagi sensor untuk sama-sama dia untuk mengukur kadar air dan kadar pupuk umumnya. Ini juga bisa, yang ini nggak bisa, ini hanya kadar air saja. Waktu itu kita hanya mengukur kadar air, jadi yang terutama dengan 2 ini kita bandingkan untuk mengukur kadar air. Nah, kira-kira begini. Ternyata seharusnya memang perlu sekali. Jadi ini kadar air. Ketika ini selama 4 hari ada tuh saya tes, tapi belum yang kita punya, yang kami punya. Ini masih pakai yang orang lain. Jadi di dalam kayaknya nggak enak nih. Dengan di sini kali ya. Ya, boleh Pak.
Nah, jadi di dalam ini saya masukkan dua sensor tadi, sensor yang tim saya yang masukkan, saya nggak masukkan. Jadi sensor ini dengan sensor ini dengan sensor ini. Sensor ini lebih mahal dan lebih presisi. Yang ini bisa mengukur kadar air dengan kadar pupuk. Yang ini hanya bisa mengukur kadar air. Dan sensor ini yang bisa mengukur kadar air di waktu itu. Tapi kita bisa modifikasi untuk bisa mengukur kadar pupuk juga. Jadi ya sensor dari buatan kami waktu itu belum dimasukkan. Yang dimasukkan baru sensor yang paling bawah sama yang nomor 3 dari bawah. Yang dimasukkan baru itu. Ini hasilnya, ini yang nomor 3 dari bawah, yang kurang bagus, ini yang bagus. Yang nomor yang paling bawah. Nah, ini dalam 4 hari, ini kadar pupuk, ini kadar air. Nah, kalau misalnya sebetulnya ini saya melihatnya ini karena letaknya terhadap sumber air tuh. Kalau kita lihat sumber airnya ini sumber airnya, ini atau salah satu dari ini mungkin ya. Ini sumber airnya. Kemudian ini sensornya. Nah, sumber airnya itu yang paling dekat dengan sensornya itulah yang paling tinggi. Jadi ini yang paling tinggi itu yang ini ada 2 sensor atas. Jadi akibatnya seperti itu bentuknya. Jadi belum tentu yang ini juga rendah sekali. Cuman memang akurasinya secara spek memang lebih bagus yang 2 atas ini. Nah, kalau kita kasih air dia langsung spike, ada spike. Kemudian air itu kan akan menyerap ke bawah, nah dia langsung akan juga ke bawah. Habis itu dia akan berkurang lambat. Nah, begitu juga kadar pupuk. Kalau kita lihat di titik-titiknya kadar air dimasukkan, dia akan sama. Ketika dia dikasih pupuk pertama kali, dia akan tinggi. Dia masih tinggi lagi dikasih pupuk, habis itu dia akan pelan-pelan turun. Kemudian itu kalau dikasih air dia akan drop turun langsung. Ini bukan artinya berkurang, tapi dia menyebar. Pupuknya menyebar. Dalam beberapa hari tidak dikasih pupuk lagi. Hal seperti ini penting sekali sebetulnya untuk pertanian. Nah, ini yang kita buat, yang akan kita coba buat. Nah, yang sistem pendekatannya, kalau yang kadar air itu kita menggunakan kapasitan dengan CDC AD 7746. Kemudian yang kadar air, yang kadar pupuk, kan sebetulnya Y sama dengan G plus J omega C, betul kan? Akuntansi ya? Akuntansi kan sama dengan begini. Nah, ini adalah nilai kapasitas yang diukur dengan sini. Kemudian ini sendiri kita bisa nyatakan Y sebut fasa tau sama dengan tan min 1 dari C per G, C per R atau C per G, nanti kita lihat aja C per R. Oke, C per G kalau dia Y. Nah, tau ini kita bisa ukur dengan yang namanya phase detector. Jadi alat kita nanti akan di sini ada bagian ROC namanya, read out circuit, yang ada 2 sirkuit di sini. Sirkuit pertama yang kita menggunakan AD7746, frekuensi kerjanya di 30 kHz ya Pak. Mau ya? Sekitar 30 kHz. Kemudian dengan 30 kHz itu kita buat sirkuit lagi yang kita sebut dengan phase detector, sehingga kita akan dapatkan nilai fasanya dan tinggi sinyal. Pada dari ini konsepnya adalah kalau ada sinyal input, kemudian sinyal output, maka ini ada fasa dan ada tinggi output. Ini tinggi input. Dari kalau kita tahu tinggi inputnya, kita ambil maksimumnya, tinggi outputnya kita ambil maksimumnya, terus kita bisa selisihkan, maka itu adalah
ada korelasinya dengan G sebetulnya, ada korelasinya dengan R atau G. Fasa ada korelasinya dengan admitansi, reaktansi, sebutannya reaktansi, kapasitas dalam hal ini. Jadi kalau saya pakai sini saya dapat C, maka kalau saya gunakan fasa ini perbandingan ini, saya sudah bisa dapatkan berapa G. Jadi nanti di sini kita ambil alih 7746, dia dapat C, dia akan mengambil data ini dapat P sama dia dapat V dengan perbandingan VI dan V out. Dari sini kita bisa keluar G. G korelasinya adalah tau A per L. C korelasinya adalah epsilon 0 epsilon R A per L. A per L nya kita tahu dari sini. C kita akan dapat A per L nya kita bisa define awal, nanti kita bisa dapat konversinya epsilon R. Kemudian kalau ini gampang sekali, kalau kita masukkan ke air itu epsilon R nya 80, kita 80. Kalau kita masukkan dalam udara itu epsilon R nya sama dengan 1. Dari sini kita udah bisa dapat berapa A per L. Dari sini kita dapat A per L, jadi kita bisa pakai dua-duanya. Nanti kita bisa keluar tau epsilon R nya kita bisa pakai untuk mengukur yang perubahan yang lain. Oleh karena itu dari sini kita bisa dapat dua nilai ini, tau dan A per L dari epsilon R. Ini adalah nilai epsilon R, satuannya desisimen namanya, desisimen per meter. Desisimen per meter, electric conductivity sama aja ininya, atau mole. Satuannya juga bisa kita sebut mole. Nah yang satu lagi, ini adalah epsilon R, tapi sudah dikonversi menjadi nanti akan saya coba dapat ini detail kalau memang kira-kira kita dapat. Kita bisa konversi ke epsilon R. Ada konversinya sebetulnya. Ini kira-kira untuk epsilon R sama dengan 10 di sini. Yang 100% itu adalah epsilon R sama dengan 80. Kira-kira begitu. Nah, saya sudah minta tolong ada mahasiswa S1 ekstensi untuk mengukur tahap kedua. Ini tahap pertama, yang tahun pertama. Jadi tahun pertama kita akan buat seperti ini. Nanti ada kajiannya bagaimana cara membuat dalamnya ini. Dalamnya itu nggak simple. Kelihatannya simple ya, tapi nggak simple nih. Kelihatannya simple. Orang cenderung apa sih kayak gini nih. Coba aja buat kalau Udah jadi Pak ya. kalau udah jadi. Coba aja buat kalau memang simple. Saya pernah tunjukkan kayak yang di dalamnya itu seperti ini. Di dalamnya seperti terus untuk next dia pakai fontnya adalah 531. Terus selain itu juga ada kalau pakai oke. Nah, tahun pertama rencananya mudah-mudahan yang ini sih bisa lolos ya. Kalau ini bisa lolos, berarti di grup yang kedua ini full ada dananya. Grup yang pertama sama sekali nggak ada dananya. Dan nanti saya akan coba beli kalau ini berhasil yang namanya Altium Designer. Kita bisa desain berlapis-lapis PCB, kita bisa desain sirkuit yang rumit di atas ini dari mulai yang sederhana sampai rumit dengan kondisi yang perfect sama dengan keadaan sebenarnya. Ya, ini sekitar 28 juta satu license. Kita beli satu license aja, mudah-mudahan dapat. Kita akan beli satu license. Kemudian
kalau kita masuk ini, kalau kita berhasil buat ini dalam akhir 10 bulan ya, 10 bulan itu pas akhir itu nanti kita akan coba apa yang kita buat itu pertama kita mesti kalibrasi. Kita mesti kalibrasi persamaan ini dengan kondisi real. Itu tahap keduanya. Kita mesti kalibrasi kalau epsilon, kalau dia 0% seperti tadi, dia betul-betul mewakili 0% dengan akurasi yang tinggi. Itu yang mesti dilakukan kemudian. 20% ini misalnya, itu seberapa yakin dia mewakili 20% atau 40% yang sebenarnya. Itu juga bukan sederhana. Kalau saudara kerja itu kita akan berhadapan dengan seperti itu. Quality control. Nah ini kita harus ke sana, kita harus sampai ke sana. Jadi apa yang dihasilkan oleh satu sirkuit ini, satu sistem ini nanti, kalau kita dapat biaya 10%, dia akan dikonversi dari epsilon R sama dengan 10 atau sama dengan 0% di situ. Epsilon R sama dengan berapa yang korelasinya sama dengan berapa persen di situ. Itu betul-betul nilai yang seperti itu. Jadi kira-kira akurasinya itu kalau bisa 3%, itu sudah bagus. Artinya dia hanya deviasi sekitar 3% dari nilai yang sebenarnya. Itu yang kita mau coba. Kalau dia 40, maka dia deviasinya kalau dari 100 ya, nilainya kalau dari 80 maka dia akan deviasi sekitar 1%-nya berapa? 0,08 kan? Kalau 3% berarti 0,24. Jadi kalau 40 kalau 40 itu kan satuan itunya ya. Kira-kira kalau ke situ korelasinya kalau 3% yang 43 sampai 37. Kira-kira gitu. Dia deviasinya itu kalau 3%. Alat yang dibuat ini, alat yang seperti yang ini, itu dia punya akurasi 1%. Yang ini 3%, 4%. Sorry, 4% sampai 3%. Persoalannya nanti dia akan sederhana seperti yang kita bayangkan. Di dalam kesederhanaan terdapat ketidaksederhanaan yang banyak sekali. Betul-betul ketidaksederhanaan. Saya tunjukkan aja hasil kajian dari waktu itu kami punya, ini kebetulan pas di ujung-ujung saya sudah mau pulang waktu itu kita coba ya. Jadi ada 10 sensor. Kita coba ukur dengan kasus yang sama bagaimana responsnya. Kita menggunakan PCB, itu PCB, kita menggunakan PCB terus kita ukur apakah dia responsnya sama. Ternyata responsnya tidak sama. Waktu itu kelimpungan mereka, karena saya juga udah pulang. Mereka kelimpungan. Akhirnya saya bilang saya minta datanya dulu deh. Waktu itu saya masih mau minta datanya. Saya coba proses. Hasilnya seperti ini. Ini saya ambil hasil ini aja. Hasilnya ternyata mana ya? Hasilnya saya lupa lagi apa ya. Saya lupa lagi apa ya. Nah, ini semua yang buka sebuah alat ukur itu ketika dia mau mengukur maka dia harus kalibrasi dulu. Itu sebabnya kalau alat ukur kita tidak kalibrasi, nilai hasilnya kita tidak tahu betul apa enggak kan. Itu harusnya begitu. Tapi yang kita kadang-kadang lakukan di lab, kita mengukur tanpa kita kalibrasi alatnya, sehingga kita tidak tahu, sehingga kita hidup di dalam kebutaan. Kita melihat tapi sebenarnya kita buta. Ibaratnya kita sekarang di dunia ini sebenarnya kita melihat di sebuah ketidakjelasan. Karena kalau saudara lihat ke langit, ada cahaya yang datang ke kita, mata kita. Di sana ada bulan atau ada planet apa gitu, atau ada bintang apa.
jaraknya 10.000 tahun cahaya, maka cahaya yang sampai ke kita itu adalah cahaya yang 10.000 tahun yang lalu. Jadi waktu itu saya pernah berpikir kalau begitu saya nggak jelas benda ini masih ada atau enggak. Sebab yang saya lihat itu benda 10.000 tahun yang lalu. Kalau lihat bintang-bintang yang ada dalam pikiran saya waktu itu, aduh, saya tuh melihat sesuatu yang saya nggak tahu bendanya masih ada apa enggak. Waktu itu saya terpikir begitu, sempat terpikir begitu. Jadi agak ini juga. Jadi rupanya kita bisa melihat sesuatu yang dekat-dekat itu karena memang cahaya yang dari sini ke kita itu memantulnya cepat sekali. Tapi kalau sudah jauh dari ruang angkasa, maka problematika dimensi keempat cahaya itu besar sekali. Ini. Nah, kalau kita bisa mengkalibrasi dia dua titik ketika epsilon R1 dan titik ketika epsilon R sama dengan 80, maka kita bisa ambil dua titik, langsung garis. Kita nggak peduli dia geser-geser. Jadi setiap mau ukur, kalibrasi di air, kalibrasi di udara, kalibrasi di udara, kalibrasi di air. Nah itu jalan keluar untuk mengatasi ini. Bisa begitu. Tapi kalau mungkin kita hanya memerlukan satu saja titik, resikonya kalau dua titik, dia nggak mau peduli mau begini, yang penting dua titik, gitu. Nah, tapi kalau ternyata dari 30 sampel terkecil, sampel dari sebuah distribusi pengukuran, distribusi itu apa ya? Statistik ya, distribusi statistik untuk pengukuran itu adalah 30 kan? Belum dapat ya? Statistik untuk KAI, untuk student ini, namanya student pasti namanya itu. Jadi sampel terkecil itu hanya 30. Nah, kita akan buat mungkin nggak sampai 30, tapi kita usahakan bisa 30 sampel. Dari 30 sampel itu kita akan lihat seberapa besar deviasinya. Kita akan lihat seberapa besar dia deviasinya. Kalau dia ternyata miringnya hampir sama semua, dengan sudut kemiringan yang hampir sama walaupun dia geser-geser, maka kita perlu cuma satu kalibrasi di udara. Jadi saya ambil gini, saya ini di udara, udah pasti dia akan punya titik di sini dan sudutnya udah pasti relatif sama, gitu. Tapi kalau nggak bisa, ternyata dia distribusinya terlalu lebar, maka kita mesti pakai dua. Itu aja jalan keluar. Itu jalan keluar yang paling sederhana seperti itu. Nah ini untuk yang tahun pertama. Setelah kita bisa mengkalibrasi ini, kita tahu berapa distribusi statistiknya, maka kita akan bisa dapatkan kita bisa memutuskan berapa dia punya akurasi. Kita bisa tahu berapa dia punya akurasi. Saya harap sih akurasinya di bawah 5% lah. Kalau kita punya akurasi di bawah 5% ya, itu udah bagus sekali. Syukur-syukur kalau ternyata bisa rasanya jangan-jangan kalau kita ambil dua titik tuh bisa cuma 2% atau 1% dengan alat yang kecil gitu. Nah, kalau bisa sampai seperti itu berarti dengan kesederhanaan kita bisa atasi kerumitan dari sebuah kesederhanaan. Berarti kita bisa dapatkan sebuah alat yang sederhana tapi precise. Itu ini konsepnya. Nah, kalau kita sudah selesai kalibrasi, kita sudah pastikan dia punya deviasi berapa persen, akurasi berapa persen. Kemudian kita mesti coba lagi. Ini skala lab ya, ini skala lab semua. Jadi kita cobanya di lab kita. Habis itu kita coba di lapangan. Nah itu 30 sampel beneran. Kita coba di lapangan, kita tanam selama satu bulan masalahnya. 1 bulan atau 2 bulan. Nah ini jalan-jalan nih. Jalan-jalannya ke Bogor. Mendapatkan apa namanya itu akurasi tadi. Yang 30 ini akan kita pakai untuk deployment, untuk di lapangan. Kita pakai di lapangan. Caranya gimana? Yang di lapangan ini, nah ini yang saya minta bantuan Pak Subomo. Jadi nanti
ditanam di Bogor katanya. Tapi dekat rumah saya kebetulan ada namanya Bali True. Balai Penelitian Tanaman Tropis dan aromatika. Nah, kita tanam di sana. Kemudian di sini ada Ibu Trisilawati. Nah, di sini nanti kita akan tanam 30 sampel. Minimum 20 sampel lah, kalau kita paksa nggak cukup, tapi antara 20-30 kita tanam dengan jarak yang berbeda-beda. Tapi dekat ya. Ini tanaman kalau dari atas kita bikin sama di jaraknya. Jaraknya sama ya. Iya. Jaraknya gini kan. Dan jaraknya kita tetapkan sama. Jadi hasilnya kita harapkan sama. Nah, masing-masing kalau ini tanaman, masing-masing di sini misalnya dia, nanti dia akan ada RF yang dia masuk ke base station di sini, base stationnya. Nah ini saya minta tolong Pak Bapak nanti bisa bantu ya, data yang ada di sini kita collect di base station. Ini namanya data logger, nanti data logger. Tapi kita, kalau saya sih melihatnya fungsinya itu kumpulin di sini berapa lama, terus habis itu dia akan kirim ke satu ke sini ke UI, terus satu lagi ke tempatnya Bu Kris nih di Bali True. Jadi nanti di tempat di sana ada satu komputer, di kita juga ada satu komputer yang selalu menerima data ini pakai apa namanya? SMS. Kita pakai SMS. Kirimnya pakai SMS saja. Kalau mungkin, kalau enggak ya kita mesti pakai yang lain. Mungkin kalau bisa pakai SMS beberapa kali aja. Jadi, nah sistem ini yang saya minta tolong nanti mungkin dibuatkan. Ini yang ya agak. Dan ini sebetulnya menarik karena kalau kita sudah bisa menguasai ini, namanya WSN nih. Wireless Sensor Network. Kalau kita sudah bisa menguasai ini, waduh, banyak sekali yang kita bisa ini kan, sampai di minyak kita bisa kumpulkan data macam-macam yang mungkin bisa jadi barang dagangan. Betul, akan jadi bisa jadi ini, bisa jadi buat ke depan tuh bagus sekali. Itu sebabnya saya minta kalau bisa ini dikembangkan juga. Membuatnya buat yang dari mana? Teknik komputer, ada kamu teknik komputer ya? Iya Pak. Kamu ya? Iya Pak. Nah, mungkin kamu bagus juga kalau bisa irikan ke sini. Nantinya sistem seperti ini wireless sensor network. Nantinya sensor itu kecil-kecil. Kalau lihat yang topik yang saya keluarkan terakhir MEMS, kan di bawahnya ada film. Di bawahnya ada film. Kalau dibuka film itu nanti dia tunjukkan kan, yang satu sensor yang lengkap sekali kecil. Nah itu nanti jumlahnya ribuan, kita pegangin aja, kita sebar dari pesawat. Habis itu sensor itu akan mengurus dirinya sendiri dan tidak pernah kita urus lagi. Power supply-nya dia akan punya sendiri. Dia punya sendiri. Yang itu yang disebut dengan ada yang pakai power supply model MEMS dari getaran yang ada di sekitar dia. Oh, Bisa nih, bisa begitu. Atau yang smart dust, dia pakai propeller, jadi dia propelannya, dia mengeluarkan gas listrik, gas apa namanya, gas bakar. Habis itu di sekitarnya ada termoelektrik, itu dapat. Itu juga bisa begitu. Konsep itu nanti ada, konsep itu nanti akan ke sana. Kita nggak sampai ke situ, kita pakai baterai aja nanti di sini. Pakai baterai itu banyak juga baterainya. Kalau nggak pakai kabel aja. Enggak. Oh, kalau pakai kabel sih Buat power supply-nya aja. dengan kabel semua. Dengan kabel semua lebih banyak lagi. Kan kalau itunya kan buat latihan wireless sensor network-nya pakai NF. Tapi itu cuma buat power aja biar simple powernya stop. Boleh juga. Bisa juga nanti setiap beberapa ini satu kita
kirim. powernya aja. Tapi kalau itu Tapi kalau di lapangan itu kita mesti hati-hati karena yang namanya tanah itu ganas betul. Oh, iya. Ganas betul. Iya. Horati ya. Ganas betul. Buat kita jadi ganas betul. Itu sebabnya dibikinnya seperti ini. Dulu CEO tempat saya kerja tuh minta dibikin di dalam chip. Terus saya bilang kalau chip itu mesti dibuka, bukan dalamnya nggak bisa lagi dipakai gitu. Kalau dibuka, si chip ini kena batu dikit aja pecah. Jadi saya nggak mau, saya maunya pakai ini, saya bilang gitu kayak ini. Akhirnya mereka iya. Teman-teman bikinnya pakai chip, cuman saya bilang kalau mau dimasukin ke tanah siap-siap aja tiba-tiba pecah gitu. Saya nggak mau, saya bilang saya nggak mau begitu, saya mau pakai yang ini. Gitu. Jadi kita coba dengan prinsip seperti ini. Nah, mungkin dari awal-awal kita udah mesti persiapkan ya Pak ya. Nanti mungkin itu sebabnya saya bilang waktu itu kalau bisa di tugas akhirnya bikin di tesisnya pengukuran kita pakai gini juga gitu. Kalau yang ini Pak, yang mulai sekarang aja Pak, yang untuk ya kita nggak sensor ini dulu ya, tapi sensornya sensor lain. Kita pakai ini. Iya, gitu. Jadi yang apa yang tadi yang ada CBC ada. Jadi walaupun yang kita cek bukan sensor yang tablet dulu kan, yang penting sistemnya untuk yang ngirim itu saya kira Bisa untuk tugas sekarang ya. Iya. Yang untuk tugas di proyek Bapak itu bisa pakai ini juga. Iya. Jadi di satu saya sakit nih yang buat ini. Nanti mungkin ada siapa atau kalau mau ini suruh ngerjain ini. Kamu itu tuh. tentu model datanya apa aja Pak yang dikirim dari sensor? Macam-macam. Datanya yang tadi itu. Datanya yang tadi yang apa namanya data nilai kapasitas tadi sama nilai pasar sama nilai tinggi input tinggi VIN Tiga data. 4 atau 5 data. Itu aja datanya berturut Kan OBS-nya. mungkin setiap berapa menit dia ngirim. Kalau kerja baru kan. Oh gitu. Nah ini kita Iya, ini. bisa awali ya sekarang ya. Iya. Insya Allah besok sudah ada datanya. Kalau sudah mulai ini kalau ini sudah jadi itu kan kita ganti apa aja kan bisa. Bisa, betul. Ya mudah-mudahan kalau keluar ini hari Kamis kita sudah bisa cakap ya, kita sudah bisa bicara ini. Kalau memang apa perlu krusial sekali, salah satu dari anak buah Bapak bisa diarahkan ke situ nanti. Saya Sandi, karena larinya, atau Alto. Aku sudah itu Pak ya. Alto yang kemarin sih saya pindahkan ke yang itu Pak, yang lubang-lubang. Iya. Saya pindahkan ke sana aja, karena dia karena kita mau cepat. Kalau kita bisa cepat. Kalau lihat hasilnya bagus. Alto bagus. Iya. Karena mungkin enggak. Saya lihat ya dia hasilnya. Kemarin siapa aja yang datang hari Sabtu ya? Hari Sabtu kemarin ini ada cara. Nggak bisa ya? Ya, aku nggak bisa. Baru tadi saya mendata. Alto nggak bisa? Nggak bisa. Itu tadi sama berdua dengan Sama Arif. Oh ada juga ikut. Ya, sadar. Ada gambarnya nggak? Ini Pak, ntar aja Pak, ntar Ada ya? diskusi karena hasilnya masih Aneh. Aneh. Tadi Oh, oke. buru-buru kemari tadi Oke. jam 12. Oke. Tapi ada ininya nggak? Ada Belum saya ambil lah. Belum diambil ya? Saya baru ini. nanti apa? Apa yang penting? Yang penting. Kalau yang sekarang mahal. Yang sekarang mahal. Nanti dia masuk aja cukup itu berapa lama dia kumpulin datanya, dia bisa tahu berapa kadar pupuk di situ, berapa kadar tanaman, berapa kadar air di situ. Hasil akhirnya seperti ini. Jadi ada bagian ini yang kita juga mesti buat. Bagian display-nya. Nanti kita beli contoh display orang lain. Kita akan beli. Nanti kita lihat bagaimana kita buat. Bagaimana kita buat. Pakai kabel aja saja. Kalau mau fungsinya hanya kan pokoknya pas kita datang kita keluar gitu dengan kabel. Ya, kalau pakai kabel kita punya satu problem. Problemnya adalah karena dia high frequency, kedua dia kapasitan. Oh iya, kapasitas kabelnya. Kapasitansi. Nah ini kita mesti hitung betul. Pertama kapasitas. Kecuali kalau kita sudah
sudah keluar. Di sini ada microcontroller. Begitu keluar dari microcontroller, oke. Masuk aja sekalian. Nah, itu yang untuk kasus di sensor pertanian ya. Sensor pertanian. Yang pertama di sini. Kalau memang, jadi besok kalau Bapak kan ikut ya, terus Sandi, mudah-mudahan auto belly. Nah, nanti gambarannya sudah jelas lah kira-kira begini. Gambaran apa namanya yang kita mesti kerjakan. Itu sudah masuk ke yang kedua ya? Oh iya Pak. 29 menit, belum sampai 29 menit? Tadi kan banyak potongan Pak. Oh gitu. Ini yang sensor pertanian. Kebetulan sekarang baru satu yang mahasiswa PhD-nya Pak Supomo. Pak Supomo, nah Pak Supomo sendiri kita akan masuk ke, saya cerita sedikit yang untuk di proyek yang ini sebetulnya proyek besar karena terus terang aja saya mengharapkan bisa sampai jadi breakthrough. Kalau kita sampai bisa breakthrough, wah itu bagus sekali. Breakthrough maksudnya kita bisa bikin terobosan. Kita bisa bikin terobosan. Nah, sensor yang kedua adalah sensor flash juga, sama sebetulnya konsepnya, sensornya flash juga. Sensornya seperti konsep dasarnya juga seperti ini juga, awal-awalnya. Ini juga berangkatnya dari sini juga, berangkatnya dari sensor ini juga. Sensor ini dia pakai yang namanya interdigital. Nah, itu yang seperti itu bentuknya tuh, itu interdigital. Dia ada seperti sisir berdua gini, itu namanya interdigital. Dia nempel di tatakannya, itu yang namanya interdigital. Kemudian di atasnya dilapisin sesuatu supaya tidak masuk air. Nah, ini seperti jadinya seperti ini. Tapi di dalamnya ini bentuknya seperti itu. Bentuknya seperti ini. Di dalamnya. Itu namanya interdigital. Nah, bentuk sensor yang sederhana adalah seperti gini. Jadi kita bisa bikin, dia lebih sederhana, tapi tidak sederhana ternyata. Kalau di pin berarti ada balik sih. Oh, balik lagi di tempat awal. Ini dia sensor yang saya bilang. Jadi kalau ada dual plat, konsep yang awalnya adalah kalau ada dua plat sejajar atau itu nggak sejajar tapi dia membentuk silinder. Kemudian di dalamnya kita masukkan, konsep kita adalah konsep yang awal kita adalah begini. Kalau ada dua plat sejajar, kemudian di tengah-tengahnya diletakkan sesuatu. Kalau letaknya di tengah-tengahnya kosong, maka nilai kapasitasnya C sama dengan epsilon 0, epsilon R-nya sama dengan 1. A per D. A ini dari A-nya, di D-nya. Seperti itu. Nah, kalau saya masukkan sesuatu di sini, bahan apapun, maka dia akan menunjukkan epsilon R-nya. Konsep yang dasar.
kalau saya bikin bentuk seperti itu, persoalannya adalah tinggal di dalam realitinya ini harus dimasukkan dalam navigasi. Navigasi inilah yang diperankan dari 75 kHz sampai dengan 30 kHz. Di sini dia pakai precision LCR meter. Precision LCR meter dia dari mulai 73 kilo, 75 kilo sampai 30 MHz. Dia pakai itu yang ini sebenarnya. Nah, kita juga mau coba ini. Yang saya nggak tahu percobaan yang tadi ya. Nah, ini Pak. Mau sekalian coba ya. Boleh. Ini ya. Tadi kita bertiga, yaitu apa? Bedanya ini. Yang satu nggak sama Pak. Frekuensi inputnya berapapun, outputnya nggak berubah bentuknya. Ya, nggak apa-apa. Frekuensinya nggak berubah, amplitudenya juga nggak berubah. Yang kedua, saya punya satu yang ini di dalam Pak. Di dalam itu karena mungkin ini kan fiber Pak ya, ini mungkin dari bahannya ini sudah apa dan mungkin ikannya tuh sangat ini ya. Jadi nggak ini ya. Kapasitansinya kalau selesai bahan dari ini aja sudah tinggi sekali. Namanya kalau saya balik nanti dari tepung kering ya itu udah ada hasilnya. Bukan versi dari Berubah. ada. Berubah gitu. Iya. Frekuensinya berubah. Frekuensi input berubah, Ini output artinya berubah. sifat kapasitasnya sudah Iya, tampak dan outputnya itu sudah dengan saya kasih beban ini Pak ya R. Jadi dari hasil ini saya gambarkan ya, ini dari ukurannya Pak ya. Nah, ini function sudah kasih R. Nah, ini saya ini R ini dari ini dari tadi dari ya dari apa dari sahabat head sampai mega 13 kalau itu faktornya Iya. 13 mega. Nah waktu apa ininya di luar ini sama sekali belum menghasilkan mungkin dalam ratusan mega Enggak, mungkin dikecilkan Pak. Coba dikecilkan. dipendek. Ini Pak ya ininya ya. Nah, dikecilkan lagi. Mungkin dari karena ini apa yang ini kan fiber Pak. Fiber dan kecil. Jadi nggak ini. Tapi Udah kalau saya balik itu langsung bisa. ada mulai rasa kasih air tadi saya basahin tambah air tinggi kan dan setelah ada dia dulu itu kelihatan. Tapi kalau dikasih air, di tengah-tengahnya. Iya, kasih air itu basah kan. Dia makin lama ke bawah itu semakin kelihatan dia ini. Nah, kalau mungkin saya balik ini Pak ya, cuma salah isin ini enggak. Kalau karena ini kalau ini kan kuat tahan panas, tahan air. Bisa juga. Apa masking ya, Bisa. masking. Bisa pakai di coating ya. Iya. Bisa. Ngadepnya tetap dalam. Iya, boleh juga. Ya mungkin jalan pendek. Boleh coba. Pendek. Boleh. Tapi saya mau lihat dulu sebetulnya itu yang saya bilang waktu itu. Sebetulnya perlu dulu dibuat ini apa? Akrilik ya. Itu Fiber. Fiber. Kan bikin satu di sini kan ya. Iya. Bikin dulu di sini lagi satu. Iya. Nanti diukur. Oh yang double layer Pak. Iya. Nanti kita ukur, nanti kita akan dapat berapa epsilon R dari fibernya. Kalau kita dapat epsilon R dari fibernya, maka kita akan bisa mengukur kalau ini adalah C1, di mana ini adalah D1, ini D1, ini D2. Nah, D sama dengan D1, 2, D1 plus D2, maka 1/C itu sama dengan 2 per C1 ditambah 1 per C2. C1 sama dengan epsilon 0, epsilon R1, A per D1, C2 sama dengan epsilon 0 per epsilon R2, A per D2. Nah, dari sini kita bisa lihat berapa C total. C totalnya berapa? Kalau kita dapatkan ini, kita tahu D itu ada di bawah, Jadi makin besar D,
makin naik di frekuensinya akan makin turun. Itu sebabnya kita mesti kecilin karena persoalan itu. Jadi boleh Bapak coba dua-duanya, tapi pertama kita ukur dulu ini Pak. Kita ukur dulu ini. Seberapa besar dia pengaruh. Ini sudah harus detail. Jadi kita mesti ukur ini dengan sebuah percobaan lain. Nanti dari situ kita dapatkan berapa epsilon R. Habis itu kita coba ukur kapasitasnya. Nggak berubah pun tidak masalah, tapi kita tahu. Terus kalau bisa kita kurangi. Jadi kita punya beberapa kotak. Kurangi. Kecilkan. Agak pendek kalau jaraknya ya. Jadinya. Nah, masing-masing itu kita bikin beberapa lah. Satu segini, satunya segini, satunya segini, satunya segini. Nanti kita lihat polanya seperti apa. Kalau kita ukur untuk frekuensi yang berubah-ubah, kemudian kita ukur untuk kemudian kita dekati dengan teori. Karena nilai C yang ada di situ, nilai C yang ada di ukuran itu adalah nilai C ini. Nilai C ini. Kalau dia di sebelah luar. Sementara nilai C mungkin nilai C satunya ini besar. Karena D-nya kecil kan? Besar sekali, mungkin begitu. Kalau ini Pak ya, ini kan banyak fiber ya. Mungkin dari ininya sangat tinggi sekali Pak. Makanya kita cek dulu Pak. Kalau ini kan saya punya ini ya, pakai transparan. Ini Pak, ini saya kasih transparan. Kalau salah kan kuningan yang besar jangan plastik itu. Oh boleh juga Pak. Karena kalau laminating prinsip kalau pakai Nika itu kan diameternya cukup ini kan kayak kapasitasnya kayak Nika ya. Iya. Jadi ini pakai tas transparan Nika. Lalu kita buat di sini. Ya boleh. Kalau saya lihat kemana kapasitansinya mungkin ininya kan cukup tinggi, ini dalam vento atau apa ya dari sini aja karena kalau untuk gelombang presi tinggi ya ini kalau pakai fibernya besar sekali. Kalau udah bolak-balik ya udah sedikit kan nggak ini. Nggak, tapi kita bisa ukur dulu berapa epsilon R. Nilai epsilon R ini perlu kita ketahui. Dari bahan ini Pak ya? Dari bahan ini atau bahan yang apapun yang kita pakai. Kita mesti dapat epsilon R yang bukan dari internet, tapi dari ukuran kita. Itu data itu mesti kita dapat sendiri, karena kalau nggak gitu kita hanya dapat data epsilon R dari orang lain, kemudian kita pakai. Nah, yang sekarang kita mesti kerjain juga epsilon R-nya harus epsilon R kita. Jadi kalau misalnya kita pakai platina, transparan atau apa, kita coba dulu buka diginiin. Transparannya kita giniin. Terus kita ukur ketebalannya, saya punya untuk mengukur ketebalan gimana ya? Bapak punya ya? Ada, misal, tapi ukuran 0,1 mili. Saya punya, saya beli. Misal kalau tidak ya? Iya, hilang. Mikrometer sekrup. Saya udah beli waktu itu. 0,1 sampai Ada ya? ada 1 mili. Oh, itu 100 mikron. 1 mikron. Ini dia nih. Sama ya? Iya, sama. Oh, catat. Ya, sorong. Ini ya. Iya, 0,1. Nah, kita bisa dapat berapa tebalnya. Habis itu kita akan bisa ukur. Itu mesti keluar dulu, Pak. Setelah itu mesti keluar, sehingga kita nanti bisa masukkan ke dalam persamaan. Terus Alto langsung bikin yang digerakkan. Bisa ya, Pak? Alto. Belum ini baru hanya nih masa buat pastikan ya. Iya, ntar baru mekaniknya kita desain mekanik kan kita digusur kan. Terus desainnya kayak apa? Mana kalau saya sih desainnya seperti pakai roda itu aja, motor kereta api jadi gerakannya tetap lurus ya, cuma karena dia seperti roda kereta api ini bisa bergerak ini ya, dan geraknya itu ya bisa cepat, bisa diatur. Tapi kalau dengan busur gitu ya sekali aja. Sekali aja dan nggak apa-apa Pak, kita mesti kerjain dua-duanya. Karena ketika kita scale down sampai ke sampai ke nanti sebesar kuku,
kita nggak bisa lagi bikin yang seperti Pakai itu. yang itu ya, yang continue itu ya. Kita nggak bisa lagi bikin yang continue. Satu-satunya jalan kita mesti bikin yang continue bisa, tapi banyak sekali problemnya. Nah, oleh karena itu kita mesti ukur juga yang begitu Pak, dalam skala besar. Efeknya apa aja kalau kita ukur gitu, bandingkan dengan kalau kita bikin continue. Nah, itu bagian dari tugas juga Pak. Nanti. Bagian dari kita mesti bandingkan itu semua. Nanti berdasarkan data itu, nanti kita baru bisa scale down. Kita bisa bikin yang kecilnya. Bapak nggak usah pakai yang kecilnya, tapi itu semua data harus lengkap. Ya, Jadi sebenarnya kita mau udah mungkin sampai malam nih. Kita dapat banyak yang kita ukur kan dari satu tadi yang bawa kalau bila apa perform sudah saya satukan saya jelaskan habis ini selesai sekian minumnya apa itu sekian kemudian kita tampung 50% yang penting dapat datanya dulu kan. Iya. Nanti hari Kamis kita bisa presentasi, Bapak bisa presentasi di datanya. Tadi mungkin yang presentasi. Ini ngambil datanya ya Sabtu besok. Oh. baru ngambil datanya dari tadi satu kategori kayak ini kan katanya buat Nggak ada yang lagi yang lain yang bisa bimbingnya dong. Arif juga. Tiap hari kuliah satu. Kalau itu Berarti bisa dong ya? bisa ya kita bagi Bisa, Arif itu masuk. bisa ya insyaallah Uri, tapi kalau bisa ya belum bisa itu kan Besok ada vaksin. oh iya. menurut Kim ya? di Rabu Nah, itu aja. Atau Rizky mau bantu juga? Kuliah jam 1 besok, Pak. Jam 1 ya? Ah, sama kelas Bapak pagi kan. Tapi nggak ada. Nggak ada, Arif. Iya. Besok kita mesti pergi deh. Iya. Iya. Nah, kalau datanya bisa malam tergantung banyak nanti kita data tulis sih Tapi kamu jangan sampai ganggu kerjaan kamu ya? Enggak, Pak. Enggak ya? Jadi kalau tiba-tiba, ini kenapa sih ini jadi turun ini yang Ntar saya kena, oh gara-gara dia ikut sama belajar meneliti gitu. Oke, kalau gitu, Jadi kontak ya. kalau bisa nggak dapat datanya, terus bisa dipresentasikan hari Kamis, mungkin lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa, setelah depan. iya kalau Sabtu kemarin udah janji sih tapi pada apa Tapi nggak bisa ya? iya sudah tunggu Jalan soalnya. nah, kalau Sabtu itu lab kosong jadi tadi juga bingung tempat lah karena semua tempat dipakai nyari makan lagi kalau Sabtu udah saya siapin karena sudah dipakai ya saya kembaliin dan kalau Sabtu saya siapin alatnya Ya. kemudian ya bebas lah karena ruangan-ruangan ya tadi ruangan bingung pakai ruangan kalau sempit kemarin udah punya ruangan yang ini Sabtu minggu saya pakai Ya. Terus tolong itu Pak dibikin variasi tebalnya. iya Boleh Bapak balik terus dikasih apa? Dikasih saya ini ya makin dipasking, dipilok ya. makin Ya, pilok. Yang pilok bening kan bisa juga. oh ini Pak kurang rapat Pernah apa sih? iya Oh, tembus juga ya. ini apa Nanti air ya. anti air dan Bikin sendiri. iya Bikin sendiri. Iya. Ada alatnya. ada Oh ya. Oke. kalau yang saya ini standar kalau saya ngablon saya beli ini yang ini standar Tetangga. ya Oh. udah tak ajarin sih Oh, gitu gitu. sih itu ya layoutnya saya ya ini Bisa. dan kalau saya Suruh sendiri ya tetangga. ini kalau pilot Pak ya tetap Tetangga yang baik. kalau ini bisa dan yang mungkin Cuman kita nggak tahu dia seberapa besar dia, seberapa tidak mengganggu dia. Seberapa tidak mengganggu apa? Nah, kapasitasnya Pengukuran ya. Iya. Kita mesti, itu sebabnya kita mesti lihat beberapa beberapa kemungkinan. Tapi yang paling sementara itu begitu. Tapi kita bikin besar, kecil. caranya kita atur ya Tidak Itu kita Jadi diabaikan dulu sementara efek maskingnya. Wah, kita lihat dulu. Nanti habis itu kita mesti perhatikan juga efek pastinya. Data itu mesti ada. Nanti di Netflix mesti ada. Data. iya data- karena udah mulai beda kan Hmm. apa ininya Nah, kalau itu tahap yang pertama. Tahap yang pertama adalah kita mengukurnya dengan cara diam. Nanti ada yang kedua dia di sini ya. Ininya di Nah, kalau gitu jadi masalah lagi nanti ya di sini ya. Kalau dia sebab kita mesti dapatkan data ketika pengukuran itu yang bagian ini itu di sebelah luar. Jadi ada udara. Ada udara di sininya.
udaranya seberapa besar kita ini kan itu harus diukur lagi. Itu yang tahap kedua kan? Iya. Yang tahap kedua. Yang tahap ketiga, ininya bergerak Sama lubang. tanpa lubang. Enggak, bukan lubang ataupun tanpa lubang sama aja tahap ketiga. Yang tahap keempat itu yang begini. Nah ini yang tahap keempat ini untuk mengantisipasi kalau kita gunakan di skala kecil. Targetnya adalah dia mesti ada. Nah ini yang yang kita mesti buktikan kalau nanti dia kecil, kemudian nanti di sininya ada elektrodanya agak keluar, bisa nggak dia mengukur? Itu yang kita lihat. Rencana saya sebenarnya Pak, ini kan sudah ya, ini tahap pertama Pak ya, Ya. misalkan ya, ini Ya. saya kasih sekarang, ya ini yang kakinya kaki kan ya, Boleh, boleh, ya kan, boleh, Pak, boleh. caranya, bahunya, Boleh. bahunya ada selang darah, Boleh, boleh. kaki yang kedua, Dan itu mesti diukur presisinya ya. ya, ya, caranya, yang penting kalau sudah tampak baru, ya itu sektor api dan semuanya. Oke, boleh, boleh gitu. Boleh begitu, betul. Gimana nih? Gimana? Nah, abis itu nanti baru masuk Ajak tahap kan? ketiga ya. Iya. Tahap ketiga. Nah, Gimana? ini masuk tahap Gimana? ketiga yang tahap ketiga, jadi dia udah mulai. Begitu udah ada kepastian dari tahap pertama ke tahap kedua, langsung dia bikin yang tahap ketiga. Iya. Kalau kamu mau pindah juga, kan mesti ikut sama Pak Supomo. Berapa orang? Dia perlu banyak Pak Supomo. Pak Supomo perlu banyak Buat orang. tesis Pak Supomo buat tesis dokternya, buat disertasi dokternya. itu yang jahit itu proyek yang bulat tuh. Proyeknya bulatnya tuh nanti bareng-bareng kita proyekin aja juga. Tapi yang penting Pak Supomo dulu, soalnya nih reportnya mesti ada. Bulatnya juga masih lama gitu Pak. Yang persoalannya yang Bu Ratna punya itu kita mesti belajar TDR. Time domain. Karena setelah saya pikir-pikir sangat susah untuk mendapatkan data yang nilainya sangat kecil. Nilai kapasitas yang kita kenal itu kan kita tahu ya, itu Farad kan, merupakan berapa? 12 itu 12 kan. Untuk Farad kita kenal juga kan, Farad minus 15. Atau Farad merupakan berapa? Minus 18. Nah datanya jangan-jangan di bawah itu. Alat ukurnya pakai apaan? Nggak tahu, belum bisa lagi. Itu sudah mesti alatnya presisi sekali. Nah, kalau yang ini yang agak rusak ya waktu itu. Ini kan CDC. CDC-nya ini bisa sampai atau Farad, tapi presisinya tidak bagus. Bisa sampai 10/19. Jadi alatnya ini bisa mengukur sampai 10/19. Yang kita akan pakai nanti. Bisa sampai 10/19. Nah, kemungkinan besar belum ada keluar nilainya. Jadi artinya sebetulnya ada, tapi tersembunyi di balik noise karena terlalu kecil. Nah sekarang jadi susah sekali gitu kita. Itu sebabnya orang itu ambil datanya, dibikin kayak bendera dulu, baru di sini ditembakin frekuensi frekuensi ultrasonik untuk menggerakkan ini, dan gerakan karena ini kan seperti pengungkit kan, makin panjang ini makin besar dia gerakannya kan, dan sebabnya dia bisa dapat. Nah sekarang cara satu-satunya kalau saya bilang sih kita mesti pakai yang frekuensi tinggi sekali, pakai apa? Tembakin nanti sinyal pantulannya yang kita ambil, sinyal pantulannya yang kita ambil. Itu konsepnya PDR. Nah, yang ini, nah sekarang saya mau kasih solusinya. Kalau kita dapatkan nilai hasil ukuran yang dibuat oleh timnya Pak Supomo, hasil ukurannya ini adalah nilai epsilon R dari satu kesatuan ini. Kalau barangnya dicampur-campur, nilainya adalah nilai epsilon R hasil campuran semua. Karena hanya ada satu epsilon R aja. Kita nggak bisa lihat kalau campurannya seperti apa. Nah, kalau kita buat begini,
harapannya bisa kelihatan semua. Itu bedanya. Persebaran distribusi campurannya. Ya, akan kelihatan. Kemungkinan akan kelihatan. Nah, ini yang mesti dibuktikan untuk disertasinya Pak Supomo. Bisa nggak kita kelihatan? Bisa nggak kita kelihatan? Kalau itu dapat tuh breakthrough, kita bisa menemukan sesuatu yang baru. Karena apa? Kalau diam, nilainya adalah nilai ini T, ini C. Nilainya adalah perubahan sedikit dari C. Dia akan berubah-berubah, oke, tapi dia tidak berubah karena gerakan elektrodanya. Gerakan elektroda menyebabkan nilainya menjadi di dose per dose. Nilai dose per dose artinya dia berada dalam keadaan transien. Kalau satu sistem kita buat dalam keadaan transien, maka kita bisa dapatkan, kalau kita konversi dari time ke frekuensi, kita akan bisa dapatkan spektrum dia dalam frekuensi. Nah, spektrum dia dalam frekuensi inilah yang menunjukkan bahan apa di dalamnya. Itu teori hipotesanya seperti itu. Betul apa enggak? Saya serahkan ke Pak Supomo dan timnya. Saya khawatir nggak bisa dikerjain. Jadi kalau mau ini gabung aja dengan Pak Supomo. Nanti biar Pak Supomo ini. Ini kan udah CTC udah jadi, udah yang akselero kan udah dapat datanya kan. Akselero, iya. Mungkin itu kita kirim seperti ini formatnya. Nah itu kalau itu saya bisa, kalau yang dulu. Tapi kalau yang dirubah ke materi yang baru, enggak. Jawab saya kan enggak. Saya berat ya, artinya ke saudara Cakra kayak itu. Iya gimana Cakra? Jadi kamu tetap aja pakai yang itu, yang seperti punya dulu. Cuman sekarang dikirim pakai wireless. Dikirim pakai wireless. Jadi sebagai LCU lokal kontrol unit. Jadi kenapa enggak? Cuman kamu kerjainnya ke Pak ini. Saya sama siapa nih maksudnya? Yang bantu nanti. Atau sama siapa gitu? Hah? Yang kemarin mana ya? Hah? Yang kemarin aja Pak. Kamu sih jangan. Kamu enggak. Saya nggak nyuruh kamu, enggak. Tenang aja. Saya aku mau kerja nih Pak. Enggak, kamu terusin. Kamu terusin. Kamu nggak akan berubah lagi. Kamu belum selesai. Enggak. Ini ulang lagi. Mulai itu namanya. Enggak, saya nggak nyuruh kamu. Saya suruh GR kamu. Hari Sabtu di TNJ Pak ya? Tahu kemarin ya? Iya. Saya pikir di rumah. Enggak. Tergantung moodnya Pak. Ini aja. Tergantung moodnya Pak ini. Masih bisa sih. Saya dulu ya ini bisa di rumah. Oh di rumah. Itu nginep. Kita buka. Oke. Oke, kalau gitu enggak. Kalau gitu sementara sampai sini dulu ya. Atau gimana? Jadi banyak sekali anak buahnya Pak ini. Dulu Pak ini sendiri yang minta, biar nanti ya saya ngatur mereka. Ya udah saya lepas. Waktu itu ini aja si Sandi. Saya tambahin lagi kalau gitu. Tapi gini, Kalau nggak fokus Pak ya. Mungkin ada ini kan, ada ini kan. Tapi sama Sandi yang ya. Kalau yang waktu sama Cakra, Alto itu kan baru bikin waktu CTC ya, CTC sama akselero ya. Dia akselero udah jadi, dan artinya ngambil data dah. Ini ya tinggal pengolahannya aja. Nah itu kalau kita prinsipnya WSN, garis sensor ya itu terus itu nggak bisa lah itu ini kan. Tapi input tadi kan yang penting data inputnya sudah ada. Sistemnya yang Sudah ada. bisa kan. Sensor yang apa yang dibaca pun yang ada aja kan, yang penting bisa diolah. Iya. Jadi sensornya nanti pakai 3 aksis, akselometer tuh, terus sistem sesudahnya sampai ke kita bisa baca di komputer, itu yang perlu kamu buat. Benar, itu saya ini kalau kamu
yang apa yang dibaca saya nggak berani ya, kenapa ya? Tanggung jawab kan enggak. Enggak gitu kan. Maksudnya ada sih yang itu ya. Cuman belum ada lagi satu lagi yang itu yang ngambil tugas. Kita pakai ini aja. Ini tuh untuk ininya. Transmitter receivernya. Ini receivernya ini transmitternya. Transmitter lebih sederhana ya. Ini teknologi tahun 2001 ya. Jadi kalau mau nyari yang baru ini lebih kecil lagi. Cuma harganya ya lumayan. Ini satu set waktu itu 2001 800 nih. 800.000? Iya, satu set. Wah. Set mahal. 800.000? Iya. Ini RF yang 400 mega. Nah, cukup ya. Kalau buat sebar gitu jadinya. Ini kan masih yang gede ya, ini Iya. teknologi 2001 ya. Mungkin kalau yang sekarang udah dalam bentuk lebih kecil lagi. Lebih mahal lagi. Niatnya kan buat disebar-sebar di tanah itu. Jatuhnya apa enggak kemahalan? Ya. Itu kan Iya juga. ini ya untuk sensor waktu itu. 800.000? Iya. Saya nggak percaya juga. Jadi boleh saya tanya berkali-kali. 800.000 segitu. Satu set. Kalau nyebar di tanah? Twitter sama receiver ya? Iya. Penyebar di tanah? Kalau Berapa yang set? baru yang dalam bentuk kecil ya. Coba dilihat dulu yang baru berapa harganya. Cuma Itu bisa cari. Ini mungkin kan lebih murah. Yang sudah ada Pak ya. Data sheet-nya ada, ininya ada, apa? Cara ininya pemrogramannya. Oh, udah ada, ya udah. Ya, tapi tahun 2001 kan sudah 9 tahun yang lalu ya. Udah lama. Karena saya nggak action ke itu lagi, ya mungkin yang baru. 800.000 2001 dulu berapa nilainya sekarang? Coba tolong yang baru Pak ya. Iya kan? Kamu cari ya, tolong juga ya. Tipenya tipe berapa gitu? Iya. Oh, pakai coba ini ada lihat. Aduh, sangat susah. Iya pakai ini aja, nah. Radio Matrix 400 mega. LRX. Ratusan ya. Jaraknya bisa 150 radiasi. Tapi kalau yang si bapak tadi itu ya, colok, yang itu kan satu aja kan. Pengirimnya satu. Satu kan, jadi ntar ke blok-bloknya ke Pengirimnya? blok. Pengirimnya banyak, tapi penerimanya satu. Iya. Gimana? Dia statusnya satu arah aja. Iya. Satu arah aja. Jadi cuma dari pengirim Kalau yang ini banyak. dua arah nih. Bisa. Jadi dua arah ya. Dua arah. Kalau misalnya cuma satu arah aja sih Bisa, nggak masalah. bisa, nggak masalah. Mungkin lebih murah kali ya. Cari yang perlu satu arah aja gitu. Bisa dua arah. Dua arah kan berarti komunikasinya duplex ya, lengkap ya. Iya. Sama receiver 800.000. Mungkin kalau Cuma dia yang hand tadi yang apa? Tadi Pak. Ini yang pemancarnya kan. Mending beli buat yang lain ya. Nah, ini baru ngirim kan ke data loggernya kan. Dua arah juga Data ya? loggernya kan. Dua arah juga, dia nggak bisa searah. Iya, itu. Bisa yang bawa kan berarti yang mahal ya. Yang ditakut tadi kan teknologi tinggi. Yang dibawa tuh nanti enggak. Yang dibawa-bawa itu kalau enggak ya kita pakai kabel aja. Iya. Nah, yang dibawa ini justru kalau saya sih. Yang Pakai ini? ukur, Pak ya. Ini kan hanya Wireless ya? mengambil data aja kan. Kita ke data loggernya. Kita pindah lagi kan. Kita ukur, Jadi gitu. mengukur sini masuk memori, mengukur sini masuk memori. Iya, masuk sini. Memori, kita tinggal disimpan di komputer. Oh gitu ya. Iya. Jadi kita ambil data sini, ya. Ambil kan. Memori. Berarti nanti setiap hari orangnya itu mesti jalan loh. Padahal ngambil datanya bisa sampai malam loh. Kalau yang itu ya sendiri. Yang FF pakai ini. Yang apa? Auto ini ya. Oh, auto aja. Kalau enggak nanti kita mesti enggak. Yang tadi bapak tadi yang hand Ya, yang handheld itu ya. yang hand itu yang ini. Iya, iya. Ini bisa satu aja kan. Ah. Data loggernya. Enggak, yang handheld itu sebetulnya keperluannya untuk petani. Itu sebetulnya nggak perlu sampai ada wireless sih. Itu yang penting nanti karena petani kan juga nggak bisa harga mahal. Datanya masuk sini semua kan harus Enggak, dia cuman begitu colok cocok, habis itu dapat datanya udah dia lihat. Itu aja. Itu juga untuk penyuluh pertanian, bukan untuk petaninya. Petaninya nggak mungkin beli itu juga. Iya. Targetnya sih kalau bisa di bawah 2 juta harganya. Di bawah 2 juta, mungkin 1 juta. 1 juta berapa? 2 juta lah. masih affordable. Masih mungkin kan?
Masih mungkin. Apa yang kemampuan biaya belinya soalnya. Enggak, kalau apa namanya? Kalau dipakai oleh penyuluh pertanian masih mungkin. Kalau penyuluh pertanian. Ya. Iya. Kalau penyuluh pertanian itu kan dari pemerintah. Kalau alat yang beli dari luar itu belasan juta. Mahal. Sekarang kalau kita nggak buat, yang saya buat di Malaysia itu masuk ke sini, harganya nggak tahu berapa, dipakai untuk gede juga gitu. Jadi kita mau nggak duluin. Makanya saya bilang saya mau buat juga. Apa yang saya buat di sana dulu, saya mau buat juga di sini. Harus dahului. Cepet-cepet. Kalau toh nggak mendahului, saya lebih murah. Dan teknologinya sederhana, sama sederhana sebetulnya. Cepat-cepat. Nah mereka udah dibeli 1 juta ini oleh pemerintah Malaysia. Taninya Malaysia. Tapi mereka sebetulnya konsepnya pakai wireless sensor network. Jadi itu targetnya bukan petani, tapi agrobisnis. Kita juga bisa ke sana nantinya. Tapi kita juga mesti mikirkan ini dipakai untuk petani. Syukur-syukur bisa di bawah 1 juta. Jadi kalau di bawah 1 juta mungkin kita bukan pakai apa? Kalau harganya sampai 800.000 ya kita nggak usah pakai itu, kita pakai kabel aja. Nah, kalau pakai kabelnya mungkin di bawah 1 juta. Mungkin ini bisa sih Pak, kalau jaraknya pendek ya, biar format FM biasa bisa sih. Nah, ini kan formatnya kan 400 mega. Yang FM biasa murah ya? murah kalau itu sih. Satu sih bisa. Cuma Banyak noise ya? kemudian Noising, kalau ya. masuk gelombang lain. Tapi kalau kita formatnya noise juga. iya. Noise Tapi kalau udah biner sih nggak masalah sih Pak. Karena udah biner kan. Ya on off aja kan. Kita Berbandingannya berapa harganya Pak kalau pakai FM? kalau kan murah Pak. Kita bikin rakit sendiri bisa. Tapi gelombang frekuensi radio. Cuma ya itu kalau itu terlalu kuat ganggu radio orang lain. Jadi dia nggak bakal kuat. Dia nggak bakal. Yang masalah adalah radio orang lain yang ganggu dia. Iya, kita ganggu kan itu yang nggak boleh. Kita nggak bakal mungkin ganggu dia karena kita lemah sekali. Ya sampai itu malah masuk TV Pak. Hah? Bocor kan beli apa berlis. Masuk TV gitu. Iya, gambarnya jadi garis-garis ya. Dan kenapa yang saya on-kan kok langsung TV tanggal TV rumah ya? Itu yang nggak kan itu Pak. Yang bisa kena apa? Dari morali kayak itu kan melanggar penggunaan gelombang itu Nggak boleh. Kalau yang ini kan 400 mega. Makanya untuk yang handheld nanti kita pakai kabel aja Pak. Kabel aja. Kalau gitu kita pakai kabel aja. Kontrol berarti Harus. di tanahnya. Ini juga termasuk kontrol. Kalau kita pakai kabel aja coba kalau gitu. Supaya jatuhnya jauh lebih murah ya. Cuman ketika kita tes, kalau kita pakai kabel, kalau terpaksa ya kita terpaksa pakai kabel. Kalau nggak mungkin itu cuman ya nanti seliweran kabel macam-macam gitu. Kalau kita tes, kalau memang nanti jatuhnya terpaksa mahal sekali ya nggak bisa Kalau macam-macam. yang FM tuh cuma Powernya itu dikecilin gitu. 7.000 sama penerimanya itu 15.000. Tapi nanti nggak dapat, yang didapat bukan datanya dia, datanya radio dari mana gitu. Iya, keambil. Kalau yang itu